Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdah dalam pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat. Kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah dipersiapkan. Kami persilakan. Kita semua lahir di dunia, disiapkan untuk masuk surga, untuk hidup selama-lamanya, bahagia di sana. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia Tuhan sudah menunggu di sana, menyediakan sebuah istana. Mari bangun tabiat sempurna, agar layak di surga. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Buang segala dosa-dosa dunia, kita segera akan masuk surga. Ajak semua teman dan saudara menuju negeri mulia. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, di sana rumah kita. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Kita harus ke surga, kita harus ke surga, bahagia selamanya. Terima kasih dengan lagu yang begitu indah dari Rumah Sakit Advent Bandung yang mengajak kita untuk harus ke surga. Baiklah, kita akan mulai acara kita dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Kami telah tiba lagi malam ini Tuhan, waktu New Jersey dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan segera mulaikan acara kami Tuhan bersama-sama dengan kami. Kirimkan Roh Suci dari surga kepada kami masing-masing yang ada di Zoom dan di live stream. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami dapat menerima firman-Mu ini dengan penuh kesukaan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk pendeta muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan acara ini. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan dia, mencurahkan Roh Suci dari surga sehingga dia juga dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, rencana kami sepanjang kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kami serahkan kepada Pendeta Muda Terus Nainggolan untuk firman Tuhan. Selamat malam semuanya bagi kita semua yang telah hadir di Zoom dan live stream. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Advent Bandung yang membawakan lagu yang begitu baik. Sebenarnya ini seperti sebuah kesimpulan bagi kita semua dalam setiap pelajaran kita yang mengatakan bahwa kita ini harus masuk surga. Kita ada dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita akan mempelajari kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita. Menarik dengan judulnya, Mengasihi, Dikasihi. Saya ambil kembali ayat intinya kemarin, yang mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, nah, sekarang pertanyaannya kepada kita sekarang. Siapa yang tidak mengasihi? Jika Allah mengasihi, jika Allah adalah Allah yang kasih, maka Dia ingin umatnya adalah umat yang suka, umatnya yang memiliki karakter kasih. Jadi kalau umatnya tidak memiliki karakter kasih, maka pastilah bahwa dia bukanlah umat Tuhan. Dia hanyalah orang yang mengaku umat Tuhan, pengikut Kristus. Tapi kalau dia tidak memiliki karakter kasih, dia bukanlah umat Tuhan. Dan menarik, nanti saya akan sedikit membahas ini lebih dalam. Di dalam kitab di bacaan kita, termasuk bacanya, di dalam bacaan kita, kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan Allah adalah kasih. Walaupun 3 kata ini sangat singkat, 4 kata dalam bahasa Yunani, ide di balik kata-kata itu begitu dalam, sangat mendalam, sehingga kita jarang memahami implikasi dari kata-kata ini. Kata-kata ini tidak mengatakan bahwa Allah mengasihi, atau bahwa Allah menyatakan kasih, atau Allah adalah sebuah manifestasi dari kasih, tetapi bahwa Allah adalah kasih. Adalah kasih sebagaimana kasih adalah inti dari identitas Allah itu sendiri, sebagai manusia yang sudah jatuh dengan hanya beberapa pon jaringan dan bahan kimia di kepala kita yang dapat digunakan untuk memahami kenyataan kita sebenarnya tidaklah sanggup untuk memahami kepenuhan, memahami sepenuhnya apa sesungguhnya Allah adalah kasih. Jadi seperti saya katakan kemarin, bahwa ayat inti kita mengatakan Allah itu kasih. Penjelasan ini juga mengatakan kepada kita tidak bisa mengerti betapa Allah itu kasih. Kenapa? Kita tidak dapat mengerti karena apa? Kalau kita seperti lagu yang kita selalu katakan, kalaupun air laut menjadi apa? Air menjadi tinta, dan juga apa? Laut jadi tinta, dan juga apa? Langit jadi kertas, dan pena menjadi apa? Jadi rumput jadi pena, dan manusia menjadi apa? Sepenulis. Apa yang terjadi? Lautan akan kering, dan apa? Langit tidak dapat memuatkan. Bagaimana kita bisa mengerti Allah itu kasih? Karena begitu besar kasih Allah itu. Makanya selalu saya katakan bahwa Allah itu begitu besar kasihnya, kita akan semakin mendalam mempelajari pada saat kita di surga. Jadi saat ini kita hanya mengetahui betapa begitu kasihnya Allah itu kepada kita. Pengorbanannya luar biasa. Kita belum mengasihi dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi Allah terlebih dahulu mengasihi kita, Allah juga yang berusaha menjangkau kita, Allah juga yang berusaha selalu menolong kita. Begitu besar kasih Allah itu. Tanpa kita datang kepada dia sudah datang terlebih dahulu kepada kita.
Tanpa kita meminta kepada dia, dia sudah memberikan kepada kita apa? Kepenuhan. Begitu besar kasih Allah itu sehingga kita dapat sangat sulit mengerti kasih Allah itu. Tetapi sekarang kita bisa tentu saja cukup mengerti untuk mengetahui bahwa hal itu adalah kabar yang sangat baik. Jika gantinya Allah adalah kasih yang dikatakan Allah adalah benci, atau Allah adalah dendam, atau Allah adalah acuh tak acuh, maka pernyataan tentang dia menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya, sangat mengkhawatirkan kalau Allah itu adalah Allah yang benci, Allah yang dendam, dan Allah yang acuh tak acuh. Kenapa seperti saya katakan kemarin, bahwa jika Allah baru sedikit saja Allah menarik perlindungan dari bangsa Israel, apa yang terjadi? Seluruh bangsa-bangsa dapat menyerang bangsa Israel. Dan mereka bisa jadi apa? Dalam genggaman apa? Bangsa-bangsa lain. Hanya sedikit dia angkat perlindungannya. Dan apa yang terjadi? Kalau Allah melindungi memang sepenuhnya, perlindungan Tuhan tetap ada di dalam mereka, dalam bangsa Israel, apa yang terjadi? Seperti saya selalu katakan, sangat-sangat ajaib. Pada saat hari Selasa dan hari Rabu ini, orang Yahudi akan merayakan sebuah perayaan, yaitu Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Kalau saudara ketahui, kalau dalam tradisi bangsa Israel atau orang Yahudi, Hari Raya Pondok Daun-Daunan itu mereka akan adakan berada di mana? Ada di kebun. Mereka akan berada di kebun. Dan rumah mereka tidak ada yang jaga. Siapakah yang jaga rumah mereka pada saat mereka di kebun? Secara strategi perang, kapankah bangsa Israel harus diserang? Pada saat mereka berada di kebun. Tidak ada yang menjaga, tidak ada tentara, semuanya harus berada di kebun. Pada Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Tapi siapa yang jaga mereka? Allah. Secara ajaib tidak ada satupun bangsa yang dapat menyerang mereka, walaupun mereka dalam keadaan apapun. Mereka berada di kebun semua untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Kalau secara strategi perang, pada saat itu perang, mereka diserang. Mereka dalam kondisi terlemah. Namun tidak ada yang bisa menyentuh mereka pada saat mereka berserah kepada Tuhan. Nah, sangat menarik bagi kita. Namun pada saat Allah tarik hanya sedikit saja perlindungan terhadap bangsa Israel, apa yang terjadi? Mereka dapat diserang, bahkan dapat ditaklukkan, walaupun dalam kondisi terkuat mereka. Nah, apa artinya? Tanpa Allah, bangsa Israel itu tidak ada artinya. Apalagi kita, saudara. Apalagi kita ini. Apalagi kita. Jika Allah itu adalah Allah yang benci, Allah pendendam, apa yang terjadi? Binasalah kita. Apalagi sampai Allah itu adalah acuh tak acuh terhadap kita. Apa yang terjadi? Langit ini, kalau kita pelajari semuanya, struktur bumi ini, apa yang terjadi? Allah, kalau Allah tarik, jadi Allah itu adalah Allah yang acuh tak acuh, hancur bumi ini sebentar. Ini masih adalah karena kasih Tuhan kepada kita untuk melindungi dunia ini. Pendeta Rantung pernah khotbah bagaimana meteor itu jatuh di satu tempat hutan yang jauh dan namun mengakibatkan begitu besar lubang. Andaikan itu jatuh di kota-kota besar, apa yang jadi? Binasa. Itu karena masih kasih Allah, perlindungan Allah. Perlindungan Allah kepada kita semua. Seringkali dunia ini dalam keadaan apa? Terancam. Bahkan berapa banyak meteor yang akan masuk ke bumi ini. Kalau Tuhan tidak melindungi bumi ini, habis kita semua. Tapi beruntunglah kita. Kita bukan memiliki Allah yang acuh-acuh atau acuh tak acuh, melainkan Allah yang penuh kasih. Bukan Allah yang dendam atau Allah yang benci, tapi Allah yang mengasihi kita. Dan kebenaran bahwa Allah adalah kasih menolong kita mengerti dengan lebih baik ide bahwa pemerintahan Allah, bagaimana dia memerintah segala ciptaan.
mencerminkan kasih itu, kasih menebus alam semesta, bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Allah mengasihi kita, dan kita juga harus sebaliknya mengasihi. Menariknya, Allah sangat mengasihi kita, dan Dia ingin kita juga mengasihi Dia. Seperti saya katakan kemarin, bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia. Dan kitab Ulangan, konsep kitab Ulangan itu adalah intinya bicara tentang bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel. Hal yang sama, Allah juga mengasihi kita semua. Dan Dia ingin. Salah satu poin kemarin saya katakan adalah Allah mengasihi bangsa Israel, dan karena Allah mengasihi bangsa Israel, kasih Allah itulah yang membuat kita juga mengambil keputusan untuk menolak ilah-ilah lain. Karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena itu, karena Allah mengasihi kita, kita pun akan mengasihi Dia, membalas kasihnya dengan apa? Mengasihi. Namun kita sangat menarik dalam perjalanan bangsa Israel. Pada saat Allah menolong mereka mengasihi Allah, namun pada saat itu berapa lama lagi kemudian mereka jatuh lagi, namun Allah tetap setia mengasihi mereka. Selalu setia mengasihi mereka. Sama dengan kita dalam perjalanan hidup kerohanian kita. Jatuh bangun kita. Allah tetap ada untuk kita, dan Allah itu tetap mengasihi kita. Dalam kondisi apapun, kalau kita mau datang kepada Dia, sebenarnya kalau kata-kata kalau kita mau datang, sebenarnya tidak pernah, saya lebih suka mengatakan pada saat kita membuka hati kita untuk Dia. Kenapa? Allah itu udah ada di dekat kita, selalu ada di samping kita, dan Dia ingin kita membuka hati kita kepadanya. Pada saat kita membuka hati kita kepada Allah, Allah akan mau menuntun kita. Dia selalu berusaha mengingatkan kita untuk selalu setia kepadanya. Dan Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Yang sangat menarik untuk dipikirkan adalah apa yang tertulis dalam Yeskiel 28 ayat 15. Di mana ayat itu menunjukkan bahwa walaupun malaikat ini, yaitu Lucifer, adalah makhluk yang sempurna, yang diciptakan oleh satu pribadi Allah yang sempurna, ternyata kesalahan didapati juga di dalam dia. Hal itu bukan karena dia telah diciptakan dengan kesalahan. Itu dari mulanya. Kesalahan dari mulanya. Sebagai gantinya, diciptakan dengan kemampuan untuk mengasihi. Lucifer memiliki kebebasan moral yang benar dan terlepas dari semua yang telah diberikan kepadanya, penuh dengan segala batu permata. Malaikat ini tetap menginginkan lebih daripada itu, satu hal yang menuntun pada hal yang lain, yang pada akhirnya terjadi perang di sorga. Kita sangat menarik dengan ini, pernyataan ini. Kenapa? Inilah kasih Allah. Kasih Allah tidak membuat kita hanya mengambil keputusan sepihak dan sesuka hati kita. Sesuka hati Allah. Tidak. Semuanya diberikan kebebasan. Karena kasihnya itulah kita diberikan kebebasan. Karena kasihnya dia diberikan kebebasan. Kebebasan, power of choice. Kebebasan untuk memilih. Kepada manusia diberikan power of choice, kepada Lucifer pun, kepada seluruh para malaikat, semua ciptaannya diberikan power of choice untuk memilih. Namun mereka melihat siapa yang mengasihi mereka. Allah mengasihi Lucifer, tapi Lucifer memilih untuk tidak mengasihi dia. Allah mengasihi Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa lebih memilih percaya terhadap tipu muslihat Lucifer. Menarik begini semua. Tapi apakah Allah tidak mengasihi Lucifer walaupun jahat? Mengasihi. Tapi dia tetap memilih untuk memberontak. Sama dan Adam dan Hawa, apakah Allah tahu Adam dan Hawa memberontak? Apakah Allah tidak mengasihi Adam dan Hawa? Allah mengasihi. Tapi Adam dan Hawa memilih untuk jauh daripada Tuhan.
Dan pada akhirnya menyadari bahwa kesalahan demi kesalahan yang dia buat itu. Menyadari dan dia kembali kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak menerima lagi Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa? Dia terima. Dan dia mau mati untuk Adam dan Hawa. Dia juga mau mati untuk siapapun yang mau bertobat, yang mau datang kepadanya, yang mau membuka hatinya saat ini untuk Kristus. Dia sudah mati untuk itu. Kita bisa buktikan dalam kitab Ulangan betapa Allah mengasihi bangsa Israel dan mengasihi kita. Bila kita melihat semua tema di kitab Ulangan, maka kita mendapati semuanya berlandasan atas kasih Allah. Yang pertama, ini adalah khotbah. Sebenarnya kita harus tahu dari kemarin saya katakan bahwa ini kitab Ulangan ini adalah khotbah Musa. Dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, Musa ingin bangsa Israel mengingat kasih Allah yang Allah sudah perbuat kepada bangsa Israel. Itu kita bisa lihat di dalam Ulangan 1 ayat 1 sampai Ulangan 4 ayat 43. Ini akan kita lihat cerita bagaimana Allah sudah melindungi bangsa Israel, menjaga kesetiaan Allah kepada bangsa Israel, mengasihi bangsa Israel. Jika Allah begitu setia kepada bangsa Israel, mengasihi bangsa Israel, melindungi bangsa Israel, walaupun dengan pemberontakan dan pemberontakan yang bangsa Israel buat pada saat di padang gurun, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Musa berkhotbah pada saat itu. Dia mengatakan, Allah begitu mengasihi kita semua. Sama hal juga yang kedua. Ini adalah khotbah yang kedua yang Musa berikan. Khotbah yang pertama, dia ingin bangsa Israel mengingat bahwa apa yang kasih Allah yang telah Allah perbuat kepada mereka. Yang kedua, khotbah Musa yang kedua adalah supaya Musa ingin bangsa Israel mengerti, bukan hanya mengingat. Kalau kita ingat kata mengingat itu, kata remember itu ingat apa? Hari Sabat. Kalau mengingat dan diingat itu kasih Allah, mengingat bagaimana Allah mengasihi kita. Dan kalau kita mengingat kasih Allah itu, maka kita harus mengingat apa? Sabat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka yang kedua, Musa juga ingin bangsa Israel bukan hanya mengingat, tapi mengerti betapa besar kasih Allah itu kepada mereka. Ulangan 4 ayat 44 sampai Ulangan 29 ayat 1. Terus yang ketiga, tadi pertama mengingat, mengerti, Musa juga ingin bangsa Israel percaya kepada Allah. Karena Allah mengasihi mereka. Ulangan 29 ayat 2 sampai Ulangan 30 ayat 20. Dan Musa beristirahat dalam kasih Allah. Ulangan 31 ayat 1 sampai Ulangan 34 ayat 12. 4 poin ini. Mengingat, mengerti, percaya, dan beristirahat. Kitab Ulangan menjabarkan 4 hal ini. Semuanya dilandaskan atas kasih Allah kepada bangsa Israel. Dan hal yang sama kepada kita pada saat ini. Allah ingin kita mengingat kasih-Nya. Allah juga ingin kita mengerti betapa besar kasih Allah itu. Allah ingin kita juga percaya kepadanya. Karena Dia sangat mengasihi dia. Dan yang Allah ingin kita setelah pelajaran 1 Catur Ulangan, Allah ingin kita juga apa? Beristirahat dalam kasih-Nya. Sangat menarik pelajaran kitab Ulangan ini. Karena seperti saya katakan kemarin, kitab Ulangan ini adalah buku hukum kedua. Kenapa hukum kedua? Karena ini adalah salinan khotbah Musa yang mengingatkan betapa besar kasih Allah kepada bangsa Israel, dan hal yang sama, betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Amin.
Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung? Oh, sorry. Memang buku ulangan ini adalah pelajaran yang sangat penting kepada anak-anak yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi ini adalah kelompok yang kedua yang Tuhan ingatkan. Nah, satu hal yang sangat penting saya ingin tambahkan, Allah mengasihi kita, kita harus mengasihi Allah. Tapi yang penting sekali untuk kita praktekkan kasih Allah itu, dan kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi juga sesama kita. Itu adalah faktor yang sangat penting. Tetapi banyak yang terjadi pada saat sekarang ini terlebih. Bukan kasih kepada sesama, tapi saling menyerang satu kepada yang lain di dalam gereja. Seakan-akan seperti dikatakan, kalau tidak ada kasih, berarti bukan anak Allah. Walaupun dia mengaku dia sebagai anak Allah. Tetapi tidak memiliki Allah di dalam hidupnya. Jadi kasih kepada Allah, karena Allah mengasihi kita, kita juga harus buktikan karakter kasih Allah ini yang kita miliki kepada sesama kita, terlebih mereka yang rindu akan keselamatan. Oke, thank you. Terima kasih tambahan yang begitu baik dari Pendeta Alex Rantung yang mengingatkan kita kalau kita memang hidup di dalam kasih Allah, maka kita harus nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Kasih orang sesama kita. Terima kasih. Mungkin ada tambahan yang lainnya? Di Zoom belum, di live stream, Dek? Tidak ada tambahan dari live stream. Bila tidak ada, saya kembalikan pada In. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Bila ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama-sama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom dulu, jika ada hal-hal yang akan kita doakan, kami persilakan. Ada yang dari Zoom? Kalau belum ada, mungkin yang dari live stream, Dek. Yang pertama ada permintaan doa dari Tante Marta Lam. Seperti Siapa? biasa, Marta Lam Kandawangko dan juga Oh, Tante Suce. aha. Ya. Oh, oke. Sama-sama mendoakan keluarganya agar lebih mengenal akan Oh, kebenaran. oke. Lalu ada silent request juga dari keluarga Evi Angelo, dan mungkin kita bisa juga doakan elder Lalaki yang akan kembali ke New Jersey Oh, oke. dalam beberapa hari ini, akan drive dari California agar sehat-sehat, dan juga proses Isdak yang sedang rencana untuk membeli gereja. Oh, oke. Oke. Masih ada lagi? Ada yang baru masuk, Kak. Mhm. Dari Ibu Naslin Lumbasi, katanya doakan agar saya tetap mengasihi orang yang menyakiti saya. Lalu dari Tante Omi dari Colorado, katanya tolong doakan Ibu Ruth yang berulang tahun, dan juga agar dia mendapatkan kesembuhan. Ibu Ruth Asa ya, yang Berulang Berulang tahun tahun. dan sedang sakit agar mendapat kesembuhan. oh, ya. Silakan Kak Santi. Ya, ini aku punya klien, dia minta didoakan katanya. Namanya Richard Hernandez, minta didoakan.
Richard Hernandez. Thank you. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Engkau telah memberikan perlindungan, berkat-Mu, kekuatan, sehingga kami terus dapat mengarungi hidup kami, melangkahi hari-hari kami, karena penjagaan-Mu saja ya Tuhan. Karena Engkau menghendaki, maka kami dapat bertemu kembali pada malam hari ini dalam mempelajari sekolah Sabat, yang mengingatkan bagaimana Engkau sangat mengasihi kami, sehingga kami pun semakin dikuatkan untuk terus menyatakan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya ya Tuhan, untuk keluarga Pendeta Kasalea dan Pendeta Kasalea sendiri ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan khususnya untuk Pendeta Kasalea, sehingga dia dapat terus menyaksikan kebesaran kasih Tuhan kepada mereka ya Tuhan. Dan ini dapat menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Alex Rantung berserta dengan keluarga ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga mereka pun dapat terus menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan, melayani Tuhan, dan menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya kepada kami umat-umat Tuhan, yang dapat menguatkan kami untuk terus melayani Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan juga, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk Pendeta Stephen Rantung ya Tuhan, beserta dengan keluarga, biarlah Engkau memberkati mereka. Kau berikan kesehatan, kekuatan dari surga, dan Kau juga memberkati Pendeta Stephen Rantung dengan hikmat bijaksana di surga, sehingga dapat memimpin kami, mendorong kami untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu juga tak lupa mendoakan Kak Jen Rondonuwo, Ibu Leni Satori, Alden Syahotang, dan Ibu Ruth Asa yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau dapat memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan kesembuhan dari surga, sehingga Engkau dapat menjangkau mereka, memberikan pemulihan yang terbaik, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Ruth Asa yang berulang tahun pada saat ini. Biarlah kasih-Mu menyertai dia. Biarlah perlindungan surga yang akan berikan kepadanya, sehingga dia dapat bersuka cita karena kasih-Mu ya Tuhan kepadanya ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk saudara kami Richard Hernandez, yang menyatakan memohonkan untuk didoakan ya Tuhan. Biarlah pada saat hamba-Mu ini berdoa ya Tuhan, Engkau mendekatkan diri kepadanya dan menyatakan bahwa Engkau sangat mengasihi dia, memberikan jawaban segala permohonan di dalam hatinya, sehingga dia dapat memperoleh kekuatan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa mendoakan untuk Ibu Lumbasi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepadanya kekuatan dari surga, sehingga dia dapat tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti dia. Hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Shulpana, untuk dia mendoakan anak-anak mantunya ya Tuhan, supaya anak mantunya dapat mengenal Tuhan dan memilih Engkau menjadi juru selamatnya. Hamba-Mu juga tak lupa mendoakan Tante Rita Dilik ya Tuhan, yang selalu disampaikan oleh Tante Shana. Biarlah Engkau juga memberkati dia, memberikan
kesehatan dari surga sehingga dia pun dapat terus mendidik cucunya. Mendidik cucunya untuk terus berada dalam kebenaran. Sehingga dia dapat menolong cucunya untuk setia bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-umat Tuhan, jemaat Fisdak yang hadir maupun yang tidak hadir. Biarlah Engkau menyertai mereka. Biarlah Engkau memberkati segala rencana kami ya Tuhan, untuk pembelian gereja ini. Sehingga kami dapat memutuskan yang terbaik dan itu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Lili Pinontoan yang sudah lebih sehat pada saat ini. Biarlah Engkau terus memberikan yang terbaik baginya. Dan ini hanyalah untuk kemuliaan bagai nama-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk silent request yang selalu disampaikan oleh Tante Marta Lam dan juga Opa dan Oma Lalaki dan juga Kak Evi Angelo. Biarlah pada saat hamba-Mu berdoa, mendengarkanlah seruan hati mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan zaman dari surga. Dan biarlah Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Om Angli dan Tante Lucy yang sedang mengadakan perjalanan kembali menuju New Jersey. Dalam perjalanan kembali menuju New Jersey ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan perlindungan, penjagaan, sehingga mereka pun dapat tiba dengan selamat di New Jersey, sehingga mereka pun dapat bersuka cita memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu tak lupa juga mendoakan doa-doa yang selalu disampaikan oleh Om Angli dan Tante Lucy tentang keluarga Soputan ya Tuhan. Biarlah mereka telah berusaha, mereka sudah Engkau pergunakan untuk memanggil keluarga mereka ya Tuhan, untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau mengingatkan keluarganya ya Tuhan, mengetuk hati mereka untuk memilih, keluarga Soputan dapat memilih untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu selalu mendoakan Tante Eti dalam pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dia dengan kasih-Mu, sehingga dalam pekerjaannya dapat menjadi terang bagi bosnya. Dan bukan hanya itu, bagi keluarganya, keluarga besar Sumanti, sehingga orang keluarganya dapat juga sejak dari kecil sudah dididik menjadi dan mengetahui kebenaran, sehingga mereka pun dapat kembali lagi memilih Engkau sebagai Juru Selamatnya ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua masing-masing yang hadir pada acara live stream dan Zoom ini. Biarlah Engkau mengurapi kami semua. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, sehingga kami pun dapat bersuka cita di dalam-Mu ya Tuhan. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi Juru Selamat dan penebus kami yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu kembali pada besok malam pada jam yang sama dengan pembahasan Sekolah Sabat yang lebih menarik lagi dan akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Jika ada permohonan doa yang kami terlewatkan, kami dari tim doa Fisdak akan tetap mendoakan permohonan doa saudara-saudara yang terlewatkan ataupun yang baru masuk. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berkati semuanya. Thank you.